Perkembangan peradaban Mesopotamia dalam berbagai bidang. 1. Bidang ekonomi. Jika mengacu pada perekonomian bangsa Sumeria sebagai basis dari peradaban Mesopotamia, yang mana bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali menguasai tanah Mesopotamia, maka dapat kita ketahui bahwa bangsa Sumeria menjadikan pertanian sebagai sektor utama dalam perekonomiannya. Kemudian, hasil pertanian mereka diangkut dengan kendaraan beroda, sehingga memungkinkan mobilisasi yang cepat terhadap hasil pertanian. Selain itu, dengan kendaraan beroda yang berhasil mereka ciptakan, mereka dapat mengimpor bahan-bahan mentah dari negara tetangga sebelah utara, yang kemudian diubah menjadi bahan siap pakai. Lalu, mereka mengekspor kembali ke daerah-daerah lain yang lebih luas. Bukan hanya itu, barang-barang kerajinan yang terbuat dari logam mulai diciptakan oleh tenaga-tenaga yang terampil dan ahli. Pada peradaban ini juga banyak beberapa saudagar yang berdatangan ke Mesopotamia untuk membeli produk maupun hasil dari pertanian Mesopotamia. Selain itu, negara juga memberi kesempatan yang lebih luas kepada usaha yang bersifat individu. Artinya, masyarakat Mesopotamia berhak mengelola usaha-usaha mereka masing-masing. Akan tetapi, karena sebagian besar rakyat berstatus sebagai budak, sehingga hanya sedikit dari mereka yang memiliki dan mengembangkan ekonomi atas nama mereka sendiri. Yang kedua, bidang sosial. Dalam bidang sosial, masyarakat di Mesopotamia terdiri dari beberapa strata atau tingkat, yaitu yang pertama, golongan pemerintah. Golongan pemerintah terdiri dari raja, ketua pendeta, ketua tentara, dan orang bangsawan. Kemudian dari golongan rakyat. Golongan rakyat ini terdiri dari rakyat bebas, petani, artisan, dan pedagang, hamba atau budak tawanan perang. Artisan ini di sini berarti orang yang ahli membuat kerajinan tangan. Yang ketiga, bidang religi. Kegiatan keagamaan dalam sebuah peradaban merupakan hal yang sangat penting, karena kegiatan keagamaan sangat berpengaruh terhadap aspek peradaban, misal aspek politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa agama merupakan jantung peradaban. Maka dari itu, sulit untuk memahami kebudayaan Mesopotamia tanpa memahami kehidupan religiusnya. Kehidupan religius di Mesopotamia terdiri dari beberapa tahap, yakni pada milenium keempat sebelum Masehi yang berawal dari kaum Sumeria, dan pada milenium ketiga sebelum Masehi yang berawal dari hijrahnya kaum Akkad. Selama tahap pertama atau milenium keempat sebelum Masehi ini, kehidupan religius Mesopotamia merupakan sebuah politeisme, yakni mempercayai banyak Tuhan yang berpusat pada pemujaan terhadap kekuatan alam yang divisualkan dalam bentuk berhala. Kemudian, pada milenium ketiga sebelum Masehi, kehidupan religius di Mesopotamia berkembang ke tahap perkembangan kedua. Dalam periode ini, setiap dewa memiliki wilayah, pengaruh, posisi, dan tempatnya sendiri dalam kosmos, atau lebih dikenal dengan Pantheon, yakni alam dewa-dewi. Adapun dewa-dewa penguasa alam yang dipuja oleh bangsa Sumeria yaitu Dewa Anu atau Dewa Langit, Dewa Enlil atau Dewa Bumi, Dewa Ea Dewa Air, Dewa Sin Dewa Bulan, Dewa Samas Dewa Matahari, Dewa Istar Dewa Perang dan Asmara, Tamus Dewa Tumbuh-tumbuhan, dan Dewa Marduk yaitu dewa yang berhubungan dengan terciptanya dunia. Selain dewa, ada juga dewi yang dipuja oleh bangsa Mesopotamia. Yang paling terkenal adalah Dewi Istar dan Dewi Inanna. Namun, Dewi Inanna lah yang paling dipuja oleh kebanyakan bangsa Mesopotamia. Dewi Inanna dikenal merayakan seksualitasnya dengan terbuka. Dikisahkan bahwa Dewi Inanna menyandarkan tubuhnya ke pohon apel sambil menyingkap kewanitaannya yang indah dipandang. Kemudian, dengan puitis Inanna menceritakan tentang kekasih hatinya. Tangannya menangkup bawah perutku. Si gembala Dumazi menuangkan susu dan krim ke pangkuanku. Dia membelai kewanitaanku. Dia mengisi rahimku. Dia sentuh kesucianku. Dia mencumbuku di peraduan. Kepercayaan terhadap dewa-dewi terus berkembang dan dianut oleh masyarakat yang tinggal di daerah Mesopotamia. Akan tetapi, ketika bangsa Persia menguasai daerah Mesopotamia, berkembanglah agama ajaran Persia,
yakni kitab suci Avesta, merupakan firman dewa dengan perantaraan nabi, diturunkan kepada bangsa Persia. 4. Bidang Hakam. Dalam bidang hukum, kami akan mengacu pada saat pemerintahan Hammurabi. Raja Hammurabi mengenalkan sistem hukuman dalam kehidupan masyarakat, yang peraturannya didasarkan pada nilai-nilai tradisional. Dengan peraturan hukum seperti itu, masyarakat dapat hidup dengan tertib. Hukum tersebut berupa prasasti batu yang tingginya 8 kaki atau sekitar 2,5 meter dan ditempatkan di tengah-tengah ibu kota kerajaan Babilonia. Hukum ini dikenal dengan Undang-Undang Hammurabi yang terdiri dari 282 pasal. Dalam hukum atau undang-undang itu terdapat beberapa peraturan mengenai bidang pertanian, perdagangan, agama, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Yang kelima, bidang iptek. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Sumeria atau Mesopotamia termasuk bangsa yang maju. Peradaban Mesopotamia telah memperlihatkan keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sejak didiami oleh bangsa Sumeria tahun 3000 sebelum Masehi. Keunggulan-keunggulan tersebut tampak dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, bidang arsitektur. Orang Sumeria membangun kotanya menurut tata aturan kota yang terencana. 2. Kemampuan mengolah logam. 3. Bidang ilmu pengetahuan, yang mana pada masa bangsa Assyria mereka dapat membangun perpustakaan tertua di dunia. Yang keempat, Mesopotamia pada zaman Babilonia baru terkenal dengan taman gantung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar sebagai hadiah kepada istrinya. 6. Bidang politik. Dalam bidang politik, bentuk bangsa adalah negara kota, yang masing-masing negara kota dipimpin oleh seorang raja. Masing-masing raja memiliki otoritas penuh baik sebagai pemimpin politik maupun keagamaan. Mungkin lebih tepatnya bangsa Sumeria menganut sistem konfederasi terbuka. Persatuan diperlukan hanya dalam bidang militer ketika mendapat serangan dari luar. Namun, tidak jarang juga terjadi persaingan dan ingin saling menguasai di antara negara-negara kota sendiri. 7. Bidang aksara dan bahasa. Pada peradaban Mesopotamia, terdapat aksara yang cukup populer, yang mana aksara ini diciptakan oleh bangsa Sumeria, yaitu aksara Paku. Aksara Paku merupakan aksara tertua di dunia. Aksara Paku berbentuk seperti paku yang ditulis di atas tanah liat. Aksara ini digunakan sebagai wahana tulis bahasa Sumeria, yang kemudian dilanjutkan oleh bangsa-bangsa yang lain, seperti Akkadia, kemudian bahasa Babilonia, Assyria, Syria, Elamit, Huria, dan Persia tua. Dalam perkembangan selanjutnya, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Mesopotamia adalah bahasa Aramaik. Bahasa ini merupakan bahasa yang digunakan oleh bangsa Assyria, Khaldea, Yahudi, dan Syria sejak 900 tahun sebelum Masehi. Istilah Aramaik diambil dari kata Aram, cucu Nabi Nuh, dari anak kelimanya Sam, sehingga ada yang menyebut bahwa bahasa Aramaik pertama kali muncul di Padan Aram, yaitu lembah di barat daya Mesopotamia yang dihuni anak cucu Aram. Sebagai bahasa yang terus berkembang, Aramaik mengalami penyesuaian dengan tradisi lokal, sehingga mengakibatkan bahasa Aramaik terbagi menjadi dua aliran, yaitu Aramaik Barat dan Timur. Aramaik Barat bersandar pada dialek Yahudi yang berkembang di Yerusalem, Talmud, dan Talgum, sedangkan Aramaik Timur muncul berdasarkan dialek Syriak di wilayah Assyria, Khaldea, Babilonia, dan Mundai. Ada beberapa fase perkembangan bahasa Aramaik. Fase keempat atau fase yang terakhir antara abad ke-2 sampai ke-7 sebelum Masehi. Pada fase ini diyakini sebagai bahasa sehari-hari Yesus selama hidupnya.